saudara-saudariku, salam damai sejahtera bagi kita semua. Renungan hari ini dengan tema pilihan di tanganmu. Baiklah, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman ini, mari terlebih dahulu kita menghadap Tuhan di dalam doa. Bapa di surga, pada saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Sebab itu kami mohon, berkatilah kami dengan hikmat yang datang daripadamu, supaya kami dapat mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu dengan baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini terambil dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat 16 dan 17. Bunyinya, selanjutnya Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia, engkau boleh makan buah dari pohon manapun yang ada dalam taman ini, tetapi pohon pengetahuan tentang hal yang baik dan jahat, jangan kamu makan buahnya, karena pada hari engkau memakannya, engkau pasti akan mati. Pilihan di tanganmu. Dalam ajang pencarian jodoh atau pasangan hidup dalam sebuah pertelevisian, hostnya mengatakan, tentukan pilihanmu mulai dari sekarang. Artinya pilihan ada di tangan mereka. Setiap kita manusia diperhadapkan dengan pilihan, dan pilihan itu sangat penting dalam kehidupan kita. Allah memperhadapkan kita dengan pilihan. Dalam menentukan pilihan tersebut, Allah memberikan kebebasan atau kehendak bebas kepada kita untuk menentukan pilihan dan untuk memilih langkah hidup yang sesungguhnya. Dia tidak ingin kita menjadi robot-robot tanpa nyawa, atau bagaikan lembu atau kuda yang harus terus diikat tali kekang atau dicambuk setiap saat agar patuh. Tidak, Tuhan tidak membuat kita seperti itu. Dia membuat kita dengan istimewa seperti gambarnya sendiri, dan sangat ingin kita bisa patuh dan taat kepadanya tanpa harus diikat dan dicambuk dengan kasar. Tuhan ingin kita bersekutu dengannya dalam kelembutan, dalam kasih yang mesra. Untuk itu, Dia menyiapkan buku tuntunan dalam menjalani hidup, yaitu firman-Nya yang berisi peringatan-peringatan mengenai jalan yang hendak kita pilih. Tinggal apakah kita mau mengikuti tuntunan firman Tuhan atau tidak. Belajar dari pengalaman Adam dan Hawa di Taman Eden, maka kita juga akan menentukan pilihan kita. Bagaimana kita menentukan pilihan kita, dan mengapa kita harus menentukan pilihan kita? Yang pertama, karena pilihan kita menentukan masa depan kita. Setiap manusia yang hidup di atas muka bumi ini selalu diperhadapkan dengan pilihan-pilihan dalam hidupnya. Suka atau tidak suka, kita harus memilih salah satu di antara pilihan yang ada. Tidak ada istilah kompromi antara memilih dan tidak, atau berdiri di tengah-tengah di antara dua pilihan yang ada. Kita harus memilih secara tegas, karena pilihan kita menentukan masa depan hidup kita. Dalam hidup kerohanian, kita diperhadapkan pada pilihan hidup. Taat atau tidak taat, berjalan menurut kehendak sendiri atau menurut kehendak Tuhan, berkat atau kutuk. Adam dan Hawa diberikan pilihan itu, tapi Adam dan Hawa memilih untuk tidak taat. Kegagalan Adam dan Hawa akibat tidak taat akan perintah Allah. Akibatnya mereka diusir dari Taman Eden. Mereka kehilangan sukacita, damai sejahtera. Masa depan mereka hilang dari rencana Allah karena mereka gagal menentukan pilihan mereka. Hidup di zaman ini seringkali kita diombang-ambingkan antara memilih kenikmatan dan kesenangan duniawi yang sifatnya hanya sementara, ataukah tetap berjuang melawan keinginan daging yang meski sakit
tapi mendatangkan upah, yaitu hidup yang kekal. Pilihan di tangan kita. Hal yang kedua, mengapa kita harus menentukan pilihan? Karena pilihan kita mencerminkan kualitas diri kita. Setiap kita memiliki kualitas dalam diri kita sendiri. Kualitas diri kita akan membawa kita kepada kesuksesan demi kesuksesan. Jika kualitas atau mutu diri kita baik, maka kemenangan dan keberhasilan menjadi bagian dalam hidup kita. Ibaratnya orang yang sedang membangun rumah, apakah dia membangunnya di atas batu karang yang teguh atau di atas pasir? Jika dia membangunnya di atas batu karang, maka sekalipun badai datang, rumah tersebut tidak akan roboh. Tapi sebaliknya, jika dia membangun di atas pasir, ketika badai datang, maka rumah tersebut akan roboh. Si A yang mau melamar pekerjaan untuk dapat bekerja di tempat tersebut pasti harus memenuhi syarat untuk dapat bekerja di tempat perusahaan tersebut. Jika si A memenuhi syarat dan kualifikasi tersebut, bisa dipastikan si A dapat bekerja di tempat tersebut. Tetapi jika tidak, maka si A tidak bisa bekerja atau diterima di perusahaan tersebut. Demikian juga dengan sebuah produk, misalnya saja handphone. Ya, supaya dapat dibeli oleh konsumen, maka handphone tersebut harus memiliki spesifikasi tertentu. Maka handphone tersebut harus memiliki syarat supaya menentukan kualitasnya. Misalnya dapat berfungsi sebagaimana mestinya, memiliki tampilan yang menarik, terdapat beberapa pilihan warna, perawatannya mudah dan tahan lama, harganya terjangkau, kameranya berapa megapiksel dan lain sebagainya. Jika spesifikasi handphone tersebut memenuhi kebutuhan dan ekspektasi konsumen, maka dapat dipastikan handphone tersebut merupakan produk berkualitas. Adam dan Hawa diciptakan dengan kualitas diri yang baik, tapi mereka gagal menentukan pilihan berdasarkan kualitas diri. Mereka lebih berdasarkan perasaan atau keinginan, yaitu melihat kepada buah yang indah yang dapat dinikmati. Apa yang kita lihat dan kita tonton belum tentu semuanya baik. Bisa jadi membawa bencana dan kehancuran bagi kita. Pilihan manapun yang kita ambil akan menentukan masa depan kita. Karena itu, tentukan pilihan kita berdasarkan kualitas diri yang baik. Yang ketiga, mengapa kita menentukan pilihan kita? Karena pilihan kita menentukan apakah kita menyenangkan hati Tuhan atau diri sendiri. Memutuskan pilihan itu susah-susah gampang. Kita jangan terpaku dengan satu hal. Kebingungan dalam memutuskan satu hal adalah hal yang wajar. Namun kita harus cepat-cepat mengambil sikap. Mintalah petunjuk selalu kepada yang memberi kita pilihan. Karena Allah Maha Pemberi petunjuk. Allah tidak akan memberikan kita pilihan di luar kemampuan kita. Saya percaya bahwa Tuhan rindu supaya kita terikat dan melekat pada kehendaknya yang murni. Karena itu kita harus memilih untuk menyenangkan hati Tuhan, bukan menyenangkan diri sendiri atau menyenangkan orang lain. Bijaksanalah dalam menentukan atau memilih pilihan agar tidak salah langkah. Semua ini menggambarkan bahwa ada pilihan yang bisa bebas kita ambil, tetapi konsekuensi dari pilihan itu jelas ada. Dan Tuhan sudah mengingatkan pilihan mana yang terbaik untuk kita ambil. Bagaimana caranya untuk mengambil pilihan yang benar dan apa yang akan kita peroleh dari pilihan yang benar itu. Semua sudah dicatat dengan jelas dalam Alkitab. Ingat, tujuan hidup kita sebenarnya bukan berpusat pada diri kita sendiri, melainkan pada Tuhan Sang Pencipta
yang telah menentukan tujuan hidup kita bahkan sebelum kita dilahirkan. Jadi adalah sia-sia jika kita hanya memandang sebuah tujuan dari sudut pandang kita sendiri. Sebab firman Tuhan katakan segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Hidup ini adalah sebuah pilihan. Setiap langkah yang kita lakukan, yang kita ambil, pasti menimbulkan sebuah pilihan. Namun kembali lagi kepada kita, pilihan mana yang kita ambil. Tentu kita lebih tahu mana pilihan yang terbaik. Apakah Anda sudah menentukan pilihan Anda dengan benar? Pilihan Anda menentukan masa depan Anda. Tuhan menolong Anda untuk menentukan pilihan yang benar. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong kami supaya kami dapat menentukan pilihan yang menurut kehendak-Mu Tuhan. Dan biarlah pilihan kami dapat menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.